Halo teman-teman semuanya. Jadi kami dari bahas tentang bisnis lokal yang mendunia. Ya, jadi di sini kami mau mengambil topik tentang kopi-kopiku. Wait. Kenalin diri dulu nggak sih? Oh ya. Kenalin kita belum cari ini. Jadi aku langsung aja lah. Aku Rafael Ahmad Tutar. Aku Rizky Ananta Putra. Iya, aku Zaki Alif Maulana. Ya, jadi topik yang mau kami bahas sih karena yang udah banyak orang tahu sih. Dari kopi-kopiku yang ini dulunya cuman orang-orang Indonesia yang tahu. Cuman kalau sekarang mungkin kalau emang kalian tahu, nah, di apa kan? Di 80 negara udah ada tersebar dari Asia, Eropa, dan semuanya. Kalau dari kalian juga? Oh iya, kira aku bilang tadi ya, kopi-kopiku itu permen kopi dah. Permen kopi yang udah tersebar di 80 negara. Itu yang kita ketahui. Pasti blending dari kopiku itu sangat kuat. Karena mereka bukan cuma jual rasa nih, ya. Bukan cuma jual rasa, pasti jual kemasan. Apapun branding yang mereka buat itu promosinya sangat keren. Sehingga bisa nih untuk menjual di 80 negara tersebut. Nah, terus Rizky gimana tuh Rizky? Ratingnya? Kalau dari aku sih seharusnya kita selaku orang Indonesia udah bangga kali lah karena brand lokal kita yang awalnya ada di brand kecil sampai dikenal di 80 negara. Kalau menurut aku sih sebuah pencapaian yang luar biasa karena brandingannya tersebut bisa sampai nembus nih ke pasar global. Tapi kalau menurut kalian gimana ya? Tantangan kopiku itu dari yang lokal jadi lagi sampai ke 80 negara ya. Iya, Eropa dan semuanya lah negara. Kalau menurut aku tuh, untuk tantangan bisnis dari pertama itu pastinya dari segi promosi mereka. Gimana caranya mereka mampu mencakup di banyak-banyak negara. Pertama pastinya mereka di Indonesia dulu. Identitas mereka harus dikenal, branding mereka harus dikenal, positioning mereka harus dikenal juga. Jadi banyak brand-brand sekarang atau brand-brand sekarang ini yang punya potensi besar masuk global, tapi belum paham tentang positioning branding mereka. Dan itu tantangan pertama pasti tantangan yang penting itu kita sambil ngopi aja ya. Ngopi santai. Kalau menurut aku tantangannya itu dari segi kemasan karena biasanya yang pertama kali dilihat sama orang tuh kalau ngebeli suatu produk kan dari kemasannya. Kalau kemasannya oke ini enak dilihat sama mata bisa jadi ngebuat orang tuh impulsif untuk ngebeli. Jadi dari segi kemasan tuh jadi tantangan juga nih kayak mana dia ngebuat menarik mungkin. Dan kalau kita lihat dari jenis kopiko ini kemasannya tuh lumayan menarik, bahkan bisa dibilang udah sangat menarik. Jadi buah keunggulan lah dari dia sampai dia bisa itu nembus ke pasar global. Karena dari itu juga menurut aku keren karena dia tapi dia masih pakai gaya lokal untuk promosi mereka, produk mereka, kemasan lagi. Bagi kalau soal kemasan mereka masih kayak buat produk mereka tuh masih ada ciri khas Indonesia nya lah. Apalagi mereka sudah mendunia ke beberapa negara tapi mereka nggak malu gitu pakai apa pakai ciri khas dari Indonesia, apalagi dari promosinya, bentuknya. Jadi bahas tentang kemasan itu warnanya harus emergency gitu kan. Dalam jenis kemasan itu warna merah. Kan nggak mungkin. Kan nggak gitu. Kan kan ya bahasa kopi ya hijau kita yang agak-agak gelap kan nggak mungkin warna terang hijau piring sih. Sunlight warna hijau Sunlight ya. Nggak mungkin tuh. Ngomong-ngomong warna hijau, Aku nggak ada kopi. aku nggak ada kopi hijau juga. Betul nggak tuh?
Betul juga, karena hijau, avocado. Itu buat cocok. Kopiko kayak gini, kopiko. Ya, Ah, itu ah. agak kita bawa coklat. Ah, itu kopiko. Jadi sebenarnya kalau produk mereka tuh udah cocok banget lah, karena packaging udah pakai promosinya apa produknya tuh menggambarkan kopi banget udah. Terus juga mereka pas pakai sponsor Indonesia lah. Kayak brand. Lagi namanya kan nama dari Indonesia nih, Bang. Kopi. Kopi Itu itu, kan kopi. Ya, kopi. itu. Iya. Keren lah. Terus pastinya tantangannya yang punya potensi besar ke global itu harus bisa ada ini inovasi produk dari orang tuh. Nggak mungkin cuma satu produk dari awal sampai akhir, pasti nggak berkembang. Karena kalau dari kopi yang lihat banyak kan, ya kan yang dia cuma satu dan bukan enam. Dan enam tuh kita bilang enak lah dibawa kemana-mana Ya, untuk traveling, kita betul. kemana untuk Penghilang kerja. pasangan tuh. Iya betul. Di iklan juga penghilang rasa ngantuk kan untuk Kopiko, berarti Kopiko itu termasuk permen yang dapat menggantikan kopi kita bilang. Karena kan kalau kita tahu kan masyarakat Indonesia kan yang mayoritasnya penyuka kopi, biar lebih fleksibel nih bawa kemana-mana, jadi muncullah inovasi kopi dijadikan permen. Ya, Apalagi kalau lagi berkendara nih, di jalan, Di jalan. kerja, gitu. Kelas, gitu. Ada pagi kayak kita nih lagi kuliah, pasti satu lagi tuh di kelas. Pasti kopi itu jadi fungsi utama lah untuk kita. Nggak mungkin kita ngopi juga kan di kelas. Ya, kan nggak mungkin kita lagi kan di kelas. terlalu ribet nih Hmm, buat kopi di kelas. Tantangan berikutnya kok dari aku sih harus ada konten promosi yang menarik, harus konsisten pasti ya untuk konten promosi. Mungkin seminggu tuh gak ada. Jadi persaingan di pasar global harus banyak konten-konten promosi, dan mana pasti kita nggak mungkin melibatkan diri kita sendiri, harus kita libatin dong di influencer untuk kita endorse lah untuk jadi konten promosi kita. Terus menurut Rizky gimana Rizky? aku setuju sih, karena peran influencer ini sendiri untuk ngepromotin itu kan udah terbukti lah efektif, karena dengan mayoritas akun-akun influencer ini juga udah rame nih pengikutnya, dia juga udah terkenal karena kalau dia nge-brandingin produk ini jadi lebih makin dikenal nih. Contoh. Jadi kalau dari kalian tantangan dari kopi ini apa? Ya, apa mungkin lagi kan kopi kan ini kopi nih, coba produk. Apa dari kopi itu jadi tantangan mereka nggak? Kalau dari aku sih ya, karena kan yang kita tahu nih kopi kan punya banyak nih ciri khas-khasnya. Kalau dari kopi itu jadi ya harus disesuaikan dulu nih sama standar rasa orang Indonesia tuh bisa nerima di yang kayak mana. Jadi kalau dari segi kopinya paling lucu sih. Apalagi kan mereka punya standar tersendiri lah untuk produk kopi mereka. Jangan ini kayak hari ini pakai kopi ini, nanti selanjutnya produksi selanjutnya pakai kopi yang lain lagi, ya kan? Jadi kayak nggak konsisten gitu rasanya. Jadi orang pun kalau misalnya ngerasa mau punya tuh berbeda-beda setiap mereka beli kan jadi kayak aneh gitu kan. Nah, betul. Pasti awal-awal mula kopi itu tapi banyak riset gitu ya, misalnya dia pakai kopi apa pasti banyak trial errornya juga itu. Karena kan Itu kadang termasuk menurut aku termasuk tantangan paling basic gitu. karena mereka juga kan harus nonton nih tentang kopi mereka tuh seperti apa, terus kopinya gimana gitu. Karena kalau misalnya mereka nggak ada kunci untuk dari produk mereka, pasti mereka bingung lah untuk produksinya juga. Iya, susah sih kalau nggak ada standarnya, patokan pasti akan ganti-ganti rasa. Juga kalau kita lihat kan kopi tuh udah lama udah sampai tersebar di 80 negara. Udah kali tantangan-tantangan dihadapi mereka dari segi internal eksternal juga pasti kan. Kalau ngomongin kopi kok udah satu negara. Kalau kalian
gimana sih apa tuh strategi pertama nih untuk suatu produk itu contoh kayak apa ya, mungkin kayak kita nih lagi buat brand baju atau udah data gitu untuk bisa keluar negara nih biar bisa terkenal untuk seluruh Indonesia seluruh dunia sudah. Dunia. Gimana sih strateginya? Misalnya kalau brand-brand pertama nih ya, brand pertama muncul untuk bisa ke mancanegara, pastinya tuh strateginya dia harus tetapin dulu target pasarnya siapa. Misal produk baju yang kayak mana dia membuat. Nah, gantung misalnya dia membuat target pasarnya mahasiswa, berarti baju-bajunya kita bilang harus model-model zaman sekarang. Bisa model-model dulu untuk target pasar mereka dulu siapa target mereka itu sih. Kalau dari Rizky gimana Rizky? Ya, aku pun setuju kan, karena ketika awal ngebuat brand tuh kita tuh harus riset pasarnya dulu, segmentasi kita ke kalangan yang mana, baru kita bisa tentuin. Contohnya kalau misalnya baju ke uh, umuran remaja lah, remaja sampai dewasa. Berbeda nih dengan baju bapak-bapak, apalagi untuk di kalangan wanita kan lebih banyak lagi nih nanti fashionnya, modelnya. Jadi harus tentuin segmentasi pasarnya dulu, dia mau ke siapa baru, karena kalau nggak punya target pasti bakal susah nih untuk masuk ke pasar. Nah sih kalau yang aku lihat kayak produk lokal yang udah gede juga proyek itu kayak Erigo. Erigo menurut juga dari lokal, dari gudang kecil sampai gudang besar juga dia sekarang kita bilang dengan promosi-promosi dia tuh Yang keren di mana di Amerika Serikat dia promosi banyak apa Jepang ada juga. udah Eriko kalau nggak salah yang ownernya orang Aceh kan. Nah ya, Mas Sadat benar. Mas Sadat dari Aceh. Bangga kali sih sebagai orang Aceh. ya apalagi kan kayak kita nih orang Aceh nih yang bisa buat produk yang bisa ke mancanegara gitu kayak pasti suka banget lah ada dia kan. Dan kayak tujuan tadi juga harus ada inovasi produk. Nah, Erigo ini dari clothing brand kaos, kita bilang bisa dibilang kaos distro, sampai sekarang udah buat Expo. Nah, di mana Expo ini kita bilang untuk sportnya Erigo. Nah, sekarang juga udah jadi sponsornya si timnas kita nih. Jersey timnas. Jersey timnas kita official ya. Jersey timnas. Bagi Beberapa tahun juga ya. Bagi kalau kalian semua ngelihat jersey timnas yang keren itu, nah itu dari hasil buah produk lokal dari itu Expo namanya. Buat tangan orang Aceh juga tuh Mas. Ya, keren. Pastinya kita bilang strateginya pasti nggak jauh-jauh dari promosi, dimana baik dari promosi Instagram, promosi TikTok. Sekarang algoritma paling tinggi kita bilang di TikTok ya. TikTok, TikTok FYP itu harus konten yang menarik dan cocok dengan kembali lagi ke target pasar itu, cocok atau enggak. Apalagi kan kayak Expo nih kemarin lagi naik-naiknya timnas Indonesia nih di Piala Dunia ya kan. Jadi antusias masyarakat Indonesia juga lagi tinggi-tinggian nih nungguin timnas. Ditambah lagi dia bisa masuk ke sebagai official resmi jersey timnas, pasti ningkatin kali nih pendapatan dari brandnya itu. Jadi brandnya makin dikenal. Sambil makan aja nggak apa-apa, Rap. Santai aja kita ngobrol-ngobrolnya nih. Ngobrol santai. Iya. Menurut aku sih ngomongin lagi soal Erigo nih ya, kayak bukan dari strategi pemasaran mereka aja, mungkin dari strategi keuangan mereka menurut kalian gimana? Ini keuangan mereka atau kita bahas Erigo sangat baik ya, karena udah masuk ke mancanegara juga. Kalau kita bahas tentang strategi bisnis untuk pemula yang ingin memulai bisnis tuh, pastinya mereka harus tahu dulu dengan pencatatan keuangan yang rapi. Ya.
karena rawan kali ini Hmm. masalah keuangan. Ya, dan bisa jadi bangkrut karena salah ditetapkan. Aku lebih setuju kalau lagi ngebangun usaha itu rekening pribadi sama rekening usaha itu dipisah. Pastinya sih. Pasti. Aku juga setuju kayak gitu. Apalagi kan kalau awal-awal tuh kan masih awam yang gabung tuh semua. Ya. Bahaya kali sih. Baik. Itu sih menurut aku itu jadi pegangan utama lah untuk kita buka usaha sebelum jadi go internasional atau di lokal dulu. Menurut aku tuh kayak modal utama lah untuk kita buka usaha. Jadi kayak usahain antara rekening perusahaan sama rekening pribadi karena biar ya lah, campur gitu dari perusahaan sama dari pribadi, karena kalau emang udah tercampur aku sih kayak susah untuk kita mulai. Mungkin segini aja sih pembahasan kami hari ini soal bisnis-bisnis lokal Indonesia yang sudah mancanegara dengan strategi pemasaran mereka, strategi keuangan mereka, promosi, branding dan lain-lain. Menurut aku sih ya patut dia acungi jempol lah, dan kita sebagai warga Indonesia juga pasti ya bangga lah dengan produk-produk lokal yang udah kenal ya. Apalagi kayak Kopiko yang udah di 80 negara, Erigo juga dengan promosi mereka, dengan mereka juga udah menggeluti bidang Dan clothing brand ya. oh ya Baju, udah banyak inovasi-inovasi produk juga dari mereka. Jadi untuk brand-brand lokal pasti banyak nih brand lokal sekarang yang punya potensi untuk ke pasar global. ya pastinya sih. Jadi mungkin dari pembahasan kita kali ini ya mungkin cukup gini aja. Jadi ya terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak, menonton, ikut pembahasan kami. Mungkin kalau ada kurang-kurang dari pembahasan kita gitu, karena kan kita juga pasti ada kurangnya lah kalau Belajar juga ya. ya Pemula. betul, karena manusia nggak luput dari kesalahan lah. Jadi kalau semisal emang ada kurang dari kami yang bisa kalian tambahkan, boleh kalian tambahkan. Jadi mungkin di saat ini segitu aja. Jadi ya terima kasih semuanya. Terima kasih. Cintai produk lokal. Cintai produk Nice, lokal. mantap. Oke, nice.